Di sini teman-teman bisa perhatikan betul-betul ya, dan videonya jangan di skip karena tahap demi tahap agar saat treatment kita berhasil dan menjadi sistem GWS yang saya gunakan saat ini, sistem GWS Green Water System, air hijau. Assalamualaikum, ketemu lagi di konten video Azzola Lele channel. Dalam video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara treatment air. Di sini teman-teman bisa perhatikan betul-betul ya, dan videonya jangan di skip karena tahap demi tahap agar saat treatment kita berhasil dan menjadi sistem GWS yang saya gunakan saat ini, sistem GWS Green Water System, air hijau ya. Jadi untuk segmen lele pembesaran, di sini saya dengan ukuran kolam 3x6, dan teman-teman bisa lihat ya, dari ketinggian air 3 cm. 3 cm. Oke. Dan di sini, di dalam kolam, di sini sudah terlihat ada kotoran kambing ya. Di dalam kolam ada kotoran kambing, tidak perlu penuh-penuh, cukup seperempat karung beras, dan ujungnya kita ikat pakai tali raffia agar kotoran kambing itu tidak keluar. Tujuan kotoran kambing tersebut fungsinya untuk menciptakan plankton yang akan kita berikan ke ikan. Jadi sebelum tebar benih kita sudah menciptakan medianya dulu di air yang sudah memenuhi kualitas standar pH dengan pH range 6,5 sampai dengan 8,5. Power of hidrogen 6,5 sampai 8,5. Jadi untuk habitat air harus kisaran pH 6,5 sampai dengan 8,5. Ini untuk habitat lele ya. Kalau pH di bawah 6,5 maka air itu disebutnya asam. Jika pH air di atas 8,5 maka pH air tersebut disebut basa. Jadi ada nilai angka toleransi untuk ikan lele ya, khususnya di segmen pembesaran. pH air atau power of hydrogen 6,5 sampai 8,5. Jadi kita pastikan dulu pH-nya di angka segitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat juga, kalau pada saat kita treatment air nggak perlu banyak-banyak untuk pengisiannya, tetapi cukup dengan air ASI yang sangat kecil. Video bisa di-shoot ya. Nah, tujuannya antara kotoran kambing ya, dan air itu seimbang, balance. Debit air dengan kotoran kambing seimbang atau balance. Jadi perubahan air saat treatment itu cepat hijaunya. Kalau kita kasih air di ketinggian 40 cm, langsung kita kasih ke 40 cm dan kotoran kambing hanya seperempat karung, maka terjadi proses green water systemnya itu sangat lama. Tetapi kalau dengan kita pelan-pelan seperti ini, pengisian airnya sangat kecil ya, dengan air yang sangat kecil, pelan-pelan, lalu kita berikan kotoran kambing, insya Allah dalam 7 hari sudah siap untuk digunakan, sudah siap untuk tebar bibit. Dan kita mulai ya. Selanjutnya yang sudah kita taruh di kolam itu ada kotoran kambing seperempat karung ya, dengan debit air yang rendah aja, dan kita secara bertahap dengan air kecil. Insya Allah dalam 1 minggu dengan air segini ini sudah cukup ya, sudah masuk di angka 35 cm. Dan kolam ini ukuran 3x6 meter persegi. Oke, setelah kotoran kambing lalu kita berikan satu lagi garam krosok. Mana garam krosok?
Nah ini teman-teman, teman-teman bisa lihat ya, ini ada garam krosok kurang lebih kisaran 2 kg ya. Garam krosok ini kita tebar langsung ke kolam seperti ini ya. Apakah perlu dicairkan? Boleh dicairkan, boleh langsung, tapi kalau saya pribadi saya langsung. Kenapa langsung? Karena garam krosok yang kita tebar dia akan jatuh ke bawah. Walaupun ada ikannya, saya akan berikan langsung. Dia akan jatuh ke bawah, lalu dia akan mencair di dasar. Jadi pencairannya itu dari dasar. Tetapi kalau kita sudah cairkan pada saat kita berikan ke kolam, jadi garam krosok itu cairnya dari atas turun ke bawah, yang membuat ikan menjadi kaget. Tetapi kalau kita berikan seperti ini, aman. Jadi pencairannya itu, pencairan garam krosoknya dari dasar kolam, bukan dari atas. Jadi ikan nggak terlalu kaget. Dan mungkin dari teman-teman ya banyak yang bertanya, nanti garam krosoknya dimakan sama ikan bagaimana? Nggak mungkin. Pada saat saya berikan garam krosok, ya, di pengalaman pribadi saya, garam krosok yang mau dimakan ikan baru kesentuh dengan kumisnya aja, ikan sudah kabur. Karena ikan takut dehidrasi ya. Garam krosok itu membuat dehidrasi ikan. Jadi kalau buat ibu-ibu atau teman-teman yang mengkonsumsi lele ya, cara membuat ikan menjadi mati atau pingsan itu dengan cara garam krosok, karena ikan akan dehidrasi gitu ya. Nah seperti ini. Jadi ini pencairannya dari bawah, bukan dari atas. Berapa jumlah garam krosok yang diberikan di ukuran kolam 3x6? Cukup 1 kilo ya. Ini udah cukup ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini garam krosoknya sedikit demi sedikit dia pasti akan mencair. Jadi pemberiannya dari atas akan turun ke bawah, pencairannya dari bawah baru dia memuai ke atas. Kalau kita berikan saat cair, ikan akan kaget. Pada saat mencair dari atas lalu turun ke bawah, ikan kaget, yang ujung-ujungnya ikan stres. Jadi pengalaman pribadi saya seperti itu. Yang ketiga, bahan yang ketiga, ini bahan kedua ya, garam krosok ini ya. Ini ada molase. Kalau teman-teman nggak ada molase, bisa menggunakan air gula. Air gula yang direbus, lalu kita campurkan ke probiotik, bakteri Bacillus atau bakteri Saccharomyces. Tujuannya untuk apa? Molase untuk starter. Ini makanan dari bakteri baik ya. Ini makanannya yang disebut dengan prebiotik. Dan ini adalah probiotik. Jadi teman-teman harus bedakan antara prebiotik dan probiotik. Itu sangat berbeda. Kalau prebiotik itu makanan dari bakteri, kalau probiotik adalah bakteri tersebut ya. Ini bakteri Bacillus dari efektif mikroorganisme E4. Pemberiannya nggak boleh pada saat ada sinar matahari. Jadi sifat bakteri ini tidak mau terkena sinar matahari. Jadi pemberiannya harus malam ya, karena ini ada matahari. Jadi saya nggak berikan, tetapi saya akan memberikan tutorial berapa sih takarannya. Takarannya itu cukup 1 tutup botol E4 ya. 1 tutup botol seperti ini. Ini jumlahnya 14 mili ya. 1 tutup botol E4 jumlahnya 14 mili. Oke ya, 14 mili. Jadi apakah sampai 15 mili? Tidak. Ini kalau saya sudah takar ya dengan suntikan ya. Suntikan. Jadi tutup botol E4 seperti ini jumlahnya ada 14 mili. Dan untuk ukuran kolam 3x6 itu cukup 1 tutup botol, jadi 14 mili. Dan bagaimana cara pemberiannya? Cara pemberiannya, masukkan 1 tutup botol E4 ke dalam bak atau ember yang sudah kita isi air. Lalu kita berikan juga molase ya, yang ini yang saya sudah siapkan di sini juga. 1 tutup botol E4 juga. Jadi 1 tutup botol E4 dan 1 tutup botol molase. Lalu saya berikan ke ember bak yang ada airnya. Dan setelah itu aduk yang rata. Setelah diaduk rata, baru tebarkan ke kolam.
ya. Oke ya, teman-teman bisa menyimak ya dan mengerti ya. Dan pemberiannya pada saat kapan? Pada saat tidak ada sinar matahari atau kondisi langit di lokasi kita gelap tanpa ada sinar matahari. Oke ya, cukup jelas sampai di sini. Dan bagaimana cara treatmentnya dan berapa lama? Lamanya pada saat kita pemberian, pada saat kita mulai mentreatment seperti ini ya. Ada kotoran kambing, ada garam krosok dan E4 ya. Mungkin saya nanti sore ya, baru kita berikan ke kolam. Itu kalau untuk air tandon atau air sumur bor yang sudah kita simpan di tandon, itu hanya 7 hari. Air sumur bor hanya 7 hari. Tetapi bagaimana kalau kolam kita menggunakan air PDAM ya? Karena PDAM ada unsur kaporit, jadi treatment air jauh lebih lama dibandingkan sumur bor ya. Kalau air PDAM treatmentnya bisa sampai 14 hari ya, karena harus menghilangkan unsur kaporit dan harus menetralkan pH benar-benar netral kayak gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, air yang saya berikan juga tidak saya gerojok seperti tadi ya, seperti ini. Buat saya kalau dengan cara seperti ini kurang efektif, jadi proses air hijaunya itu lambat. Tetapi kalau kita berikan debit airnya yang kecil, nah seperti ini ya, proses menjadi sistem GWS atau green water system akan lebih cepat dibandingkan debit air yang banyak dan yang sedikit akan lebih cepat yang sedikit. Karena kenapa? Jumlah debit kotoran kambing yang saya berikan itu 1/4 karung. Tapi kalau airnya kita berikan terlalu banyak di kisaran 40 cm, maka lambat proses treatmentnya. Oke. Dan jangan lupa teman-teman, setelah 4 hari kotoran kambing itu kita angkat, lalu kita celup-celupkan seperti kita membuat teh ya, teh celup itu ya. Kita celup-celupkan karungnya, nanti dari karung itu akan keluar warna hijau dan akan menciptakan plankton-plankton atau mikroorganisme atau mikroba. Begitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini prosesnya. Terus bagaimana lagi? Selesai. Sudah cukup. Jadi setelah 7 hari air akan berubah menjadi warna hijau. Oke ya. Seperti ini. Oke. Dan selanjutnya di kolam sebelahnya, ini ukuran kolam 3 x 12 meter ya. Ini tidak perlu saya treatment karena air yang masuk ke dalam kolam 3 x 12 meter ya, ini kolam tanah semi bata. Kolam tanah semi bata, kanan kirinya bata tapi dasarnya tanah, tidak saya pelur atau tidak saya berikan lulu. Dan dengan sistem filternya double filter ya, ujung timur dan ujung barat. Terus dari mana sumbernya? Dari 4 kolam yang ukurannya 3 x 6. Oke. Kenapa nggak saya treatment airnya? Karena air yang masuk ke dalam kolam tanah itu sudah jadi, air sudah bagus, air yang sudah matang, bukan air yang baru keluar dari sumur atau dari tandon. Jadi di sini air yang sudah jadi, sudah proses treatment, ya. Kondisi airnya juga warna hijau, sudah jadi. Nah teman-teman di sini bisa melihat di sebelahnya ada air kolam yang sudah jadi ya. Nah ini warnanya hijau
berapa lama sih pada saat kita treatment air dari awal sampai terjadi proses warna hijau seperti ini atau GWS dengan sistem green water system? Kalau saya dengan cara yang seperti tadi saya sampaikan, itu hanya 5-6 hari dia akan berubah menjadi warna hijau. Tidak sampai 7 hari ya. Jadi setelah 6 hari dan hari ke-7 baru saya tebar benih. Ini. Dan saya sama caranya, saya gunakan air kecil dari bawah, dari 0 cm. Saya gunakan air kecil, pada saat 7 hari dia naik di 40 cm. Naik di 40 cm, di 30 sampai 40 cm. Jadi tidak pertama kita tidak boros air ya. Kita tunggu 1 minggu aja. Kalau kita berikan air kecil, kita nggak terasa tiba-tiba air sudah tinggi. Begitu, nggak boros air, tidak boros listrik. Itu yang saya lakukan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat lagi ke sebelahnya ya, jangan di skip videonya. Dalam video kali ini saya tidak skip ya. Saya benar-benar saya gunakan video yang langsung start dari awal sampai akhir. Oke, ini kolam yang sudah ada ikannya. Saya juga menggunakan sistem GWS, green water system. Oke, begitu juga di kolam yang di sana ya, yang saya tunjuk. Itu juga sama prosesnya. Oke, video bisa ke sana ya. Nah ini teman-teman, ini garam krosok ya, yang masih gumpalan-gumpalan ya di kolam saya, di kolam bata, kolam Azolla lele. Dan yang ada di kolam ini bibit ukuran kurang lebih 67 ya, 6-7 cm. Ini saya langsung berikan. Jadi nggak usah, teman-teman nggak usah khawatir, garam ini dimakan oleh ikan-ikan kita, jadi aman ya. Dan pada saat kita berikan, dia akan mencair di dasar kolam, bukan dari atas kolam. Kalau kita berikan pada saat cair yang sudah kita cairkan, dia jatuhnya dari atas, maka ikan akan kaget. Berarti kalau kita berikan seperti ini, dia akan mencairnya di dasar kolam. Oke ya teman-teman ya, begitu aja untuk pemberian garam krosok di kolam kita ya. Pada saat di kolam kita ini ada bibit ikannya ya, jadi teman-teman nggak usah khawatir, aman dengan cara seperti ini. Oke teman-teman, begitu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Tutorial bagaimana cara treatment air kolam, khususnya di kolam bata ya, di tempat saya ini, dengan menggunakan sistem GWS. Jadi cara-caranya seperti yang tadi saya sampaikan. Salam santun, salam sukses selalu buat seluruh pengusaha pembudidaya lele di seluruh Indonesia, baik yang di segmen pembesaran, segmen penederan, juga segmen peminjaman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.